Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yuk belajar bersama Pak Muhammad Rizal Riyadin. Pasti seru. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bab 5 kelas 4 semester 1, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Semangat anak-anakku. Anak-anakku yang pintar dan hebat, tujuan pembelajaran materi pada kali ini adalah Pak Rizal harap anak-anak dapat yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, anak-anak, bisa kita lihat bersama peta konsep kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pelajaran pertama, kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Yang ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hebat, silahkan amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan? Secara istilah hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita akan membahas sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Perhatikan gambar di bawah ini. Teman kita, Humairah, adalah siswa pindahan dari kota Jakarta ke SD Negeri Wirun 5 dikarenakan mengikuti orang tuanya. Ini bisa dikatakan sebuah hijrah anak-anak. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW memutuskan berhijrah ke Madinah disebabkan karena dakwah Rasulullah kurang berkembang di Mekah karena penolakan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa Bayat Aqobah yaitu tawaran kepada Nabi Muhammad dari penduduk Madinah untuk tinggal bersama dan membantu mereka dalam berdakwah. Kemudian anjuran hijrah dari Allah SWT telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Anak-anakku, tahukah kalian peristiwa perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar selamat sampai Madinah? Siapa saja orang-orang yang menemani perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW? Apa saja peristiwa yang dialami saat perjalanan hijrah? Dan bagaimana sambutan masyarakat Madinah saat kedatangan Nabi Muhammad SAW? Nah, kalian silahkan simak cerita Bapak berikut ini. Kaum kafir Quraisy merasa terpukul dan risau atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah.
Mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin akan hijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu kaum kafir Quraisy memilih dan mengerahkan segala kekuatan sebelum agama Islam atau agama baru yang mereka menyebutnya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih orang-orang pilihan dan kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, keluarga Nabi Muhammad tidak mampu melawan. Namun sebelum semua itu terjadi, datanglah pertolongan Allah. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Rasulullah dengan menggunakan selimut hijau milik Rasulullah yang biasa dipakainya. Lalu pemuda yang dipilih dari kaum kafir Quraisy datang mengintai tempat tidur Rasulullah. Mereka melihat dan mengira bahwa yang tidur adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa mereka sadari bahwa Nabi Muhammad SAW sedang keluar rumah. Menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau sudah mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Maka Abu Bakar menyampaikan bahwa telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Rasulullah dan yang satu untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Abu Bakar kemudian menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk arah. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melalui celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Dengan berhati-hati, berjalan kaki menuju Gua Sur. Nabi Muhammad berjalan di kedinginan malam dengan ujung-ujung kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat dilacak oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan yang biasa digunakan untuk perjalanan ke Yaman, sedangkan jalur utara yang biasa digunakan untuk pergi ke Madinah. Nabi Muhammad memilih jalan memutar dan jauh agar tidak ketahuan oleh kafir Quraisy. Setelah sampainya di Gua Sur, sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan keadaan, situasi, dan aman terkendali. Semua terasa aman. Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Para kaum kafir Quraisy merasa kesal karena berhasil dikelabui oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menjanjikan hadiah besar yaitu 100 ekor unta besar jika berhasil menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati. Pemuda kafir Quraisy mencari ke seluruh arah dan sampai di dekat Gua Sur. Abu Bakar takut, diam, menahan nafas. Ia khawatir pemuda kafir Quraisy menemukan persembunyian mereka. Tapi mereka urung memastikan karena pintu gua tertutup jaring laba-laba dan mengira tidak ada manusia di dalamnya. Abu Bakar yang ketakutan dan sedih dibisikkan Nabi Muhammad, "La tahzan, innallaha ma'ana," yang artinya, "Jangan bersedih, Allah bersama kita." Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid. Ketika itu juga datang putri Abu Bakar bernama Usma, datang membawa bekal perjalanan. Ketika itu mereka memulai perjalanan dengan rute Laut Merah, dengan rute yang biasa digunakan kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan telah disambut dan ditunggu kedatangannya oleh masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW disambut dengan syair-syair dan pujian. Salah satunya syair yang terkenal yaitu Tala'al badru alaina
min saniyadil wada wajaba syukru alaina mada alillahi da. Nah, anak-anak pasti sering mendengar sholawat ini atau paling tidak pernah mendengarkannya. Setelah 3 hari, Ali bin Abi Thalib menyusul dengan membawa rombongan kaum muslimin. Kaum muslimin dari Mekah yang datang ke Madinah disebut muhajirin, dan kaum muslimin penduduk asli Madinah disebut kaum Ansor. Anak-anakku yang pintar, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama, terhindar dari kezaliman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, hijrah adalah pintu gerbang yang mengantarkan Islam menuju kejayaan. Yang ketiga, pada hijrah terdapat semangat persaudaraan, terlihat dari hubungan kaum muhajirin dan ansor, juga hubungan baik antara kaum muslimin dan non-muslim Madinah yang saling berdampingan, hidup rukun dan bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak. Materi dari Pak Rizal kita cukupkan sekian. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.